Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Salakara, bagaimanapun di Salakara. Bertemu lawannya Adinda, Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Soleram, 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 anak yang manis, cobalah dicium, sayang kau dicium, merah pipinya. Kampuan jauh di mata, kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pak Romi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nggak perlu lama-lama lagi. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Hari ini agak terlambat karena Pak Romi habis ngisi sistem informasi geografis di Unmul. Sehingga beliau istirahat dulu, jadi kita masuk agak sedikit terlambat ya. Nggak apa-apa, tapi bisa kita langsung mulai saja. Sepertinya hari ini kita pemetaan mangrove dengan menggunakan Google Earth Engine, sehingga tidak perlu ada software khusus yang diinstal. Yang penting kencang internetnya supaya kita bisa jalan beriringan ya. Tapi jangan dipaksakan, namanya praktikum, nanti Pak Romi akan memberikan instruksi step by step ya. Oke, kepada Pak Romi sebelumnya diucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah bersedia berbagi ilmu dengan mahasiswa jurusan ilmu kelautan. Kebetulan ini semester 5 untuk mata kuliah pemetaan sumber daya laut. Kepada Pak Romi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Elis atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semua. Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kalian dan menyelesaikan program strata 1 kalian nantinya ya. Nah, tadi Bu Elis sampaikan bahwa kalian sekarang ini berada di semester 5 ya. Beberapa semester lagi, 2 atau 3 semester lagi kita bisa selesai. Nah, biasanya nanti menyelesaikan skripsi ya. Selesainya itu dengan menyelesaikan skripsi, umumnya begitu. Nah, biasanya pada bingung. Aku mau skripsi apa ya? Penelitiannya apa? TA-nya apa? Tugas akhirnya apa? Nah, jadi nanti selama kita praktikum ini, khusus untuk pemetaan sumber daya laut, ada 4 atau 5 topik. Jadi masing-masingnya bisa kalian jadikan skripsi kalian nanti. Ya, ini cara mengerjakannya nanti akan disampaikan. Nanti ini direkam ya Bu Elis? Ya, direkam Pak Romi, nanti kita upload di YouTube Ilmu Kelautan Unsri TV. Oke, jadi atau boleh kan kita pakai GE kan hari ini? Oke. Kalau nggak aja. Jadi kalau misalnya bisa nggak diakses sama mahasiswa. Nah, nanti kalau untuk mengulangnya kan gampang. Nggak bisa mahir nantinya. Nah, ini harus diulang-ulang ya. Nggak bisa sekali pertemuan jadi. Nggak. Jadi kalian harus review lagi, ulang lagi, coba lagi, sampai familiar dengan tools-nya. Kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk skripsi kalian. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk memetakan mangrove. Ya. Jadi biasanya tools yang digunakan software yang interface-nya lebih mudah. Kalau mungkin pernah menggunakan NV atau apa lagi, RMapper atau RDAS, PCI, itu punya interface. Misalnya untuk open data ada file open atau ada icon sendiri untuk open. Nanti untuk membangun training area, untuk membangun skema klasifikasinya sendiri dan seterusnya, itu tools atau interface-nya lebih memudahkan kita dalam bekerja. Nah, yang akan kita gunakan ini berbeda
karena kita akan menggunakan Google Earth Engine, sebuah interface yang dibangun oleh Google dari tahun 2010. Jadi sudah 11 tahun ini di hari ini, dan sudah banyak yang menggunakannya. Jadi jangan khawatir, meskipun nanti Google Earth Engine ini berbasis bahasa pemrograman, saya yakin kalian di sana juga sudah diajarkan penggunaan MATLAB, mungkin juga sudah pernah diintroduce menggunakan Python atau R, ya kira-kira seperti itulah dia. Nah, codingnya kan banyak. Kalau kita gunakan MATLAB untuk processing data akustik, codingnya udah banyak. Jadi tinggal gunakan aja codingnya, terus kita eksekusi ke data kita. Nah, Google Earth Engine juga begitu. Coding untuk Google Earth Engine ini buat codingnya. Jadi teman-teman tinggal browsing aja. Kalau mau menggunakan Google Earth Engine untuk skripsinya, nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Nah, aku nggak bisa coding. Saya mau disclaimer, saya juga nggak ngerti JavaScript-nya. Tapi walaupun kita tidak mengerti JavaScript-nya, tapi kita bisa gunakan script dari JavaScript itu untuk kepentingan kita. Dari coding-coding yang banyak berserakan, yang terpublikasi di dunia maya. Nah, kalau kalian mau browsing lagi, itu banyak jurnal-jurnal yang menyertakan di jurnalnya coding Google Earth Engine-nya, jadi kita tinggal pakai dan menganalisis data citra satelit tanpa susah payah lagi. Memang akan ada beberapa keunggulan, misalnya kalau kita ingin merepetisi data, ya nggak repot kita. Tinggal misalnya kita ingin mengganti data yang kita analisis itu tahun 2000, kemudian kita ingin berpindah ke 2021 misalnya. Kita tinggal ganti tanggalnya aja. Jadi. Tapi kalau kita di Erdas misalnya, nanti kita harus repetisi langkah-langkahnya, step-stepnya. Kalau di ArcGIS misalnya akan ada flowchart yang membantu kita untuk merepetisi untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus berulang. Begitu juga misalnya kalau kalian gunakan Snap, ESA Snap, kalau pernah menggunakan atau kenal ESA Snap, itu juga menggunakan flowchart sehingga untuk data yang banyak dan repetisi memudahkan. Nah, ini repetisinya tidak menggunakan interface seperti interface yang biasa digunakan, tapi kita gunakan command type. Ya, jadi perintahnya kok itu diketikkan dahulu berbasis JavaScript, bahasa Jawa ya. Nah, kita kenalkan dulu interface-nya, nanti apa saja yang ada di Google Earth Engine, kemudian baru kita eksekusi. Beberapa waktu yang lalu, kita bersama teman-teman, termasuk ada Bu Elis di sana, mencoba untuk training kecil-kecilan menggunakan Google Earth Engine dari jam 8 sampai jam 12. Jadi perlu 4 jam untuk mengeksekusi dasar-dasarnya Google Earth Engine. Jadi kalau kita 4 jam, itu bisa sampai jam 6 lewat nanti. Tapi kita skip aja ya, kita cepat. Kita yang penting mappingnya aja dulu. Nanti kalian bisa pelajari lagi di YouTube. Di YouTube banyak banget, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Nanti skripnya bisa kalian kembangkan lagi dalam eksekusi skripnya. Oke, nah untuk menjalankan Google Earth Engine, maka kita perlu akun. Ya, akunnya itu berbasis emailnya juga berbasis Google. Nah, jadi kalau kalian sudah punya Gmail atau yang berasosiasi dengan Gmail, maka kalian bisa daftarkan akun kalian itu ke Google Earth Engine. Nanti aktivasinya ada notifikasi di email kalian untuk mengaktifkan Google Earth Engine kalian.
Nah, saya yakin kalian sudah mengaktifkan akun Google Earth Engine kalian. Sekarang saya akan lihatkan interface-nya. Nah, tadi Bu Elis bilang kita nggak perlu komputer yang muluk-muluk untuk mengoperasikan Google Earth Engine ini. Jadi HP pun juga bisa mengeksekusinya. Handphone kalian itu bisa digunakan untuk mengeksekusi. Tapi masalahnya karena interface monitornya kecil, jadi agak kesulitan nanti dalam pengetikan kodenya. Tapi kalau bagi kalian tidak masalah ya tetap bisa menggunakan handphone. Ya. Nah, komputer atau laptop yang seperti apa yang bagus ya? Sebagus komputer yang kalian miliki ya, speknya itu. Jadi dia tidak terhalangi oleh spesifikasi komputer, lebih kepada koneksi internet. Nah, itu yang penting. Nanti kita cuma mengetikkan kodenya, sintaknya. Nah, sintaknya ini akan dieksekusi, kita eksekusi, dan proses pengerjaannya itu ada di servernya Google. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, di mana servernya Google itu, entah di belakang kampus Unsri kah, atau di tengah laut Jawa sana kah, atau di Amerika sana kah, atau di Surabaya, di Singapura, nggak tahu itu ada di mana servernya. Jadi ketika kita eksekusi, klik run, jadi maka dia akan eksekusi, perintahkan lari ke servernya Google, diproses di sana. Kalau kodenya benar, maka diteruskan, nanti dikembalikan lagi ke interface browser kita. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, yang kita perlukan hanya browser. Ya, browsernya kalau bisa gunakan Chrome. Tapi kalau mau menggunakan browser yang lain seperti Mozilla, Opera, kalau menggunakan Apple boleh gunakan Safari atau Microsoft dengan Microsoft Edge-nya silakan. Jadi browser yang penting. Nah, baik saya share dulu ya. Nah, kira-kira interface-nya seperti ini dari Google Earth Engine-nya. Nah, ya. Interface-nya sederhana saja. Mulai dari yang di atas kita kenalkan. Ini di sini ada Google Earth Engine, kemudian di sampingnya ada field. Fieldnya field search, place, and dataset. Jadi di situ digunakan untuk mencari place, tempat, dan data. Tentunya data yang ada disimpan oleh Google. Nah, Google ini menyimpan banyak data, banyak banget. Ya. Saking banyaknya, banyak bangetnya. Itu saking banyaknya. Nah, kita bisa, misalnya untuk data Landsat, mulai dari awal perekaman Landsat sampai hari ini. Dan ke depannya, itu dia simpan. Berapa banyak itu datanya? Untuk seluruh permukaan bumi. Seperti apa itu komputer yang menampung data sebanyak itu? Amazing memang. 8 aja nggak punya penyimpanan sebanyak itu. Oke. Kita mulai dari set place ini ya. Nah, misalnya, ini tampilan awalnya. Kita ingin ke Sriwijaya misalnya, ke Palembang. Kita ketik aja Palembang. Nah, ada beberapa Palembang di sini. Kira-kira yang cocok, yang pas atau dekat dengan Palembang yang kita maksudkan itu tinggal kita pilih saja, misalnya Palembang City, South Sumatera. Nah, ini Palembangnya. Nah, mapnya ini, tampilan ini adalah display dari peta dan analisis yang kita hasilkan. Nah, tampilannya sama seperti Google Map. Jadi kalian bisa ganti menjadi satelit atau map-nya yang biasa ini, road map. Ini bisa dibesarkan. Nah, kelihatannya seperti ini. Kalau kita ganti jadi satelit, nah seperti ini. Seperti menggunakan Google Map, ya. Oke. Nah, kalau mau pindah ke misalnya ke Jakarta. Jakarta Indonesia. Ya, langsung ya.
Kalau mau ke tempat saya Pekanbaru, tinggal ketik saja Pekanbaru. Nah, jadi gampang ya. Ini untuk menentukan lokasinya ada di mana. Itu untuk mencari tempat, place. Nah, sekarang kita ingin mencari data. Data misalnya kita mau cari ada nggak data mangrove disediakan oleh si Google Earth Engine? Tinggal ketik aja. Yang di atas adalah place, yang di bawah adalah data. Ya, yang di atasnya ada place, tempat. Jadi ini mungkin mangrove juga, ada mangrove di sini ya. Ya saya belum pernah mengeceknya ya, tapi yang jelasnya di sini adalah tempat, nama tempat. Kemudian di bawah adalah data. Nah, di sini ada Global Mangrove Forest Distribution tahun 2000. Oke. Apa datanya? Tinggal diklik saja. Nah, inilah datanya. Datanya yang tersedia itu hanya 1 tahun saja, tahun 2000 sampai 2001. Jadi ini hanya satu seri data saja. Ya. Nanti ini adalah kode, di bawah ini kode untuk menampilkan datanya. Kemudian deskripsi dari datanya itu, dari data Global Mangrove Forest Distribution itu adalah ini. Nah, mangrove ini dihasilkan dari penelitian GIRI, NASA dia. Nah, kalian bisa cek ini papernya apa. Ya, ini papernya banyak disitir oleh orang-orang yang risetnya tentang mangrove. Oke, kemudian band. Nah, jadi datanya itu miliki, kalau di data remote sensing mesti terminologi kita akrab dengan kata band ya. Jadi ada band 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa dianalogikan seperti layernya apa saja atau band yang ada di dalam data itu apa saja. Ini cuma ada satu layer atau satu band dan nama bandnya adalah satu. Name-nya. Nanti untuk data lain akan berbeda lagi. Name, deskripsi satu ini adalah mangrove. Ini penggunaannya. Kemudian kalau kita gunakan data mangrove ini, maka kita harus mensitir. Nah, ini etika dalam penggunaan data, kita harus sitir berdasarkan ya tentu panduan penulisan di masing-masing tempat ya. Kalau di Unsri gunakan panduan, atau di WIPA kalian punya panduan sendiri diadopsikan, tapi tetap harus mensitasi bahwa data yang digunakan adalah dari GIRI. Kemudian ini adalah DOI dari data tersebut. Oke, jadi itu untuk gambaran data. Kalau kita ingin cari satu data, kemudian deskripsinya apa dan parameter lainnya yang disediakan, nah akan bisa dilihat di deskripsi datanya. Oke, setelah itu di close saja. Oke, kalau mau cari data yang lain, misalnya suhu permukaan laut, sea surface, nah ada ya. Kalau nanti mau risetnya tentang sea surface temperatur, oke. Nah, nanti kalau tadi nama bandnya satu, sekarang nama bandnya apa saja? Oh, nama bandnya ada sea surface temperatur, ada field missing quality control, field missing quality control big mass. Nah, ini macam-macam. Jadi tergantung dari yang menyediakan data. Oke. Nanti dalam menentukan memanggil datanya, kita ingin memanggil atau menyajikan data sea surface temperatur, maka band ini yang kita panggil. Nah, kalau misalnya let's see data Landsat misalnya ya. Landsat. Oke, kita gunakan Landsat, katakanlah Landsat 8. Nah, kalau kalian pernah gunakan data Landsat, maka kalian akan tahu bandnya apa saja. Ini khusus untuk Landsat 8. Ada band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada BQA. Kemudian, ya ada BQA bitmap. Ini kan berbeda dengan band-band yang kalian lihat atau kalian unduh data Landsat dari
misalnya Earth Explorer. Nah, ini ada keterangannya juga. Oke. Nah, itu untuk data yang disediakan oleh si Google Earth. Atau bisa kalian cari di Google-nya sendiri, Google Earth Engine Data Set. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, ini banyak sekali. Ini kategori datanya climate weather, lalu ada imagery, Landsat, Sentinel, geofisik, penyediaan terrain, land cover, macam-macam. Nah, nanti bisa dieksplorasi. Nah, ini data cahaya lampu di daratan dari data VIRS, kalian bisa dapatkan juga. Begitu juga kalau melihat lampu-lampu di lautan bisa juga. Orang melakukan penangkapan di malam hari. Nah, berdasarkan lampunya. Oke, jadi disediakan apa saja dan banyak sekali. Kita bisa lihat view all datasetnya lagi, ada apa aja di dalamnya. Banyak nih. Ya. Sebanyak ini data yang mereka miliki. Mulai dari data itu diterbitkan sampai berakhir. Kan ada data yang sudah discontinue karena satelitnya tidak merekam lagi. Nah, sampai ini. Kalau masih merekam seperti Modis sampai hari ini masih merekam, ya itu datanya masih tetap dia sajikan terus di dalam big datanya si Google Earth Engine ini. Oke, data radar juga ada di sini. Jadi tinggal pilih mau menggunakan data apa. Tapi kemungkinan besar tidak semua data yang kita inginkan akan ada di dalam Google Earth Engine. Baik, selanjutnya adalah di sini. Di tab script ini nanti kita bisa lihat beberapa folder. Sini ada owner, kemudian writer, reader, archive, dan example. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan script untuk berbagai hal. Misalnya kalian ingin buat grafik di Google Earth Engine, nah di sini ada scriptnya. Jadi kalau kalian klik, misalnya gimana membuat elevation profile seperti ini. Ini scriptnya, ya. Ini scriptnya dengan segala macam bahasa pemrogramannya. Ini sudah jadi. Kalau kalian ingin lihat bagaimana hasilnya, tinggal klik run. Nah, tadi judulnya adalah elevation profile. Jadi adalah profil ketinggian. Di mana? Di sini. Di titik-titik ini. Oke. Ditampilkan dengan grafik. Jadi tidak hanya menganalisis citra saja nanti, tapi juga bisa menghasilkan grafik-grafik. Grafiknya bisa grafik batang, bisa grafik seperti garis seperti ini, atau model grafik yang lain. Nah, nanti kalau kita nggak pandai, kalau saya misalnya, saya nggak mau bilang kalian, saya aja deh. Kalau saya nggak ngerti, ini gimana skripnya buat grafik gitu ya. Nah, skripnya ini akan saya adopsikan untuk kepentingan saya. Maka akan saya copy, nanti akan saya sesuaikan dengan data yang akan saya buat grafiknya. Oke, jadi nggak perlu dihantui dengan bahasa pemrogramannya. Yang penting kita bisa memaknai ini maksudnya apa, maksudnya apa, maksudnya apa. Oke, itu untuk script. Nanti kalau kalian buat sendiri akan disimpan di owner, di folder yang sudah di. Jadi ketika registrasi, maka kalian punya folder sendiri dan di situ kalian bisa buat simpan script kalian, atau kalian memanage script itu dengan membuat folder dahulu. Ya, okay. Setelah itu doc, ada sebelahnya ada doc
Doc ini isinya adalah dokumentasi dari dokumentasi dari JavaScript, dari sintaks-sintaknya JavaScript. Misalnya ini ee.algorithm.fmatfield. Ini artinya apa? Ya, argumentasi yang akan kalau kita gunakan, sintak yang akan digunakan seperti apa, terus fungsinya nanti apa. Nah, ini ada dokumennya. Jadi semuanya akan ada dokumennya. Nah, misalnya ee.feature itu apa artinya? Nanti tinggal cari aja di sini. Feature F. Nih. Ini ya, ee.feature. Nah, ini dia. Jadi mau tahu arti ee.feature di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah aset. Aset ini adalah untuk menyimpan data yang tidak dimiliki oleh Google. Misalnya kalian punya shapefile dan kemudian kalian ingin memotong citra satelit. Jadi sekali tampil yang ditampilkan ini, kalau kalian lihat data ketinggian ini bukan hanya untuk di sini saja. Ini datanya mengcover seluruh permukaan bumi. Bukan hanya yang ada dot-dot merah ini aja, tapi seluruh permukaan bumi. Nah, kalian bisa bayangkan kan? Jadi satu kali olah itu untuk seluruh permukaan bumi. Maka orang kalau mau memetakan mangrove sedunia, larinya ke Google Earth Engine. Salah satu toolsnya. Kebayang kalau kita gunakan misalnya hanya untuk pesisir timur Sumatera Selatan, kita mau memetakan mangrove di Sumatera Selatan. Kalau kita gunakan Landsat itu berapa jumlah scene Landsatnya yang akan kita gunakan? Kalau misalnya 8 scene misalnya ya, saya nggak hafal berapa jumlahnya. Pad and draw-nya di sana. Nah, kalau 8 mau diolah langsung itu di komputer kita sendiri ya, itu perlu prosesor yang tinggi. Satu filenya Landsat itu, Landsat 8 misalnya, file satu downloadan Landsat 8 itu kapasitasnya hampir, bahkan ada yang 1 giga. Jadi kalau kita mengolah 8 scene, berarti kita mengolah 8 giga. Dulu saya mengolah 1 scene Landsat, komputernya waktu itu prosesornya Pentium 3. 3 hari, nggak mati-mati komputernya. Dulu ya, tahun 2003. Waktu masih sekolah S2 itu. 3 hari komputer tuh nggak boleh diganggu-ganggu. Kalau terganggu, dia harus diulang lagi dari awal. Itu baru 1 scene. Gimana mau metain se-Indonesia atau se-Sumatera Selatan tadi? Maka perlu komputer yang powerful untuk memproses data. Nah, dengan bantuan Google Earth Engine kita bisa delineasi, kita pengen Sumatera Selatan saja. Nah, atau kita ingin potong nanti berdasarkan kawasan tertentu. Nah, pemotongnya apa? Di sini nggak punya dia, mungkin dia nggak punya data yang pemotong yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin menggunakan data pemotong sendiri, maka kita import dari komputer kita ke Google Earth Engine, itu nanti ditempatkan di aset. Ya. Oke. Berikutnya adalah di sini adalah tempat script sintak yang kita kembangkan untuk mengeksekusi analisis datanya dengan menggunakan bahasa JavaScript. Oke, kemudian di sini ada get link, kita memanage link-link yang kita punya. Nanti kan kita simpan itu. Kalau kita bekerja kita akan simpan. Ya. Nah, file yang kita simpan itu nanti bisa kita share ke teman-teman yang lain. Jadi kode atau pemrograman yang sudah kita buat itu kita simpan, kemudian kita bisa bagikan kepada orang lain. Ya. Ini belum ada, jadi ini hanya untuk melihatkannya saja. Oke, kemudian
run, nah ini untuk mengeksekusi perintah yang kita lihat. Klik run, maka dia akan eksekusi perintah bahasa yang kita buat. Nah, di samping kanan ini, reset ini untuk menghapus. Nah, gitu ya. Hilang semua tadi kan, tidak ada lagi. Nanti kalau mau nampilkan lagi, jangan lupa klik run. Oke. Terus di sampingnya ada inspektor, ada konsol, ada task. Inspektor ini saya run lagi ya. Nah, ini fungsinya adalah, jadi saya klik di sini, atau terserah mau diklik di mana, maka dia akan menampilkan informasi dari data di mana pixel yang kita klik. Pindah lagi, berubah lagi. Pindah lagi, dia akan berubah. Oke, kemudian konsol. Konsol ini untuk menampilkan kalau misalnya ada perintah print nanti di sini. Print chart. Jadi variabel di awalnya sudah didefinisikan variabel chart adalah bla 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 bla. Nah, tampilkan grafiknya, print chart. Nah, ini dia. Menampilkannya bisa di konsol, bisa di tampilan di sini. Ya. Itu tergantung pilihan saja. Oke, nextnya adalah task. Task ini nanti misalnya kalian ingin hasil analisis kalian itu ingin dibuka di software yang lain. Misalnya mau dibuka di ArcGIS. Maka kalian ekspor data hasil analisis kalian itu, perintah ekspornya akan ada di sini, di task. Nah, selanjutnya ada beberapa interface untuk bernavigasi, misalnya untuk tangan, ya untuk menggeser-gesernya. Plus dan minus untuk membesar dan mengecilkan tampilan, atau kalian gunakan scrolling di mouse kalian. Oke. Kemudian nanti ada, ini tadi sudah ya, map untuk menampilkan petanya. Ini saya bisa dulu mapnya saya ganti dengan terrain, tampilannya berubah. Kemudian satelit. Nah, kira-kira begitu. Ya. Terus ini untuk full screen. Ya. Kemudian apa lagi yang ada di sini? Oh ya, tadi ada layer ya. Di sini belum ada layer karena belum ada data yang bisa ditampilkan. Kalau sudah ada data yang ditampilkan, maka ketika saya klik run akan tampil satu tambahan lagi layernya. Nah, layer ini bisa diaktifkan dan tidak diaktifkan, misalnya layer 1, layer 2. Oke. Nah, kemudian ini ada tools yang membantu kita untuk menggambar atau membuat fitur spasial. Ini untuk membuat titik. Nah, oke. Polygon. Oke, atau rectangle. Nah, kalian bisa hapus gunakan tangan, klik delete. Misalnya salah ya, delete. Delete. Oke. Nah, itu interface dari Google Earth Engine. Nah, ada yang mau ditanya, diulang atau apa? Silakan. Ada? Diam mengerti atau diam atau apa? Paham sampai sini? Jadi udah dijelaskan tentang bagian-bagian tools dari Google Earth Engine. Paham? Jadi, kalau kita bandingkan dengan Microsoft Word lebih banyak. Bagaimana? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Alfiansah. Terima kasih, Pak. Sebelumnya
Maaf, saya tidak bisa on cam karena emang sinyalnya lagi gangguan dan juga di sini lagi mati lampu, jadi sinyalnya masih ngadet-ngadet. Nah, tadi Bapak udah jelasin terkait tools dari Google Engine, Pak. Nah, sempat juga yang tadi disinggung kalau misalkan Google Engine itu yang waktu Bapak cari data si Surface itu, Pak. Nah, itu kan cuma ada data dari tahun 2000 sampai 2001, Pak. Sedangkan di ECMWF itu kan semua datanya ada, Pak, mulai dari 2000 sampai 2000 seterusnya. Nah, untuk data di Google Engine sendiri itu apakah data itu cuman ada data yang 2000 sampai 2001 atau itu gimana, Pak? Karena kalau misalkan ada data yang cuman seperti itu saja, berarti Google Earth Engine ini kurang lengkap gitu ya, Pak ya? Atau gimana, Pak? Karena kalau misalkan datanya cuman si Surface itu 2000 sampai 2001 aja, berarti apa ya? Datanya kurang lengkap dan juga itu berarti tergantung dari satelit yang aktif. Atau gimana, Pak? Ya, oke. Kita jawab satu-satu ya. Nah, jadi data yang disediakan oleh Google Earth Engine ini sangat banyak ya. Tapi mungkin ada di beberapa provider data yang mungkin tidak tercover juga oleh Google Earth Engine. Tapi mostly umumnya semua yang disediakan seperti kamu bilang tadi ECMWF itu juga ada di Google Earth Engine ini. Maka kalau kalian ingin cari data, ya misalnya tadi ingin ECMWF-nya ada nggak di Google Engine? Jadi ketik aja di search datasetnya ECMWF. Nah, ada ternyata ya. Nah, nanti tinggal dieksplor saja yang mana yang sesuai. Jadi penyedia data level, kalau raw data beda ya, dengan tingkatan data yang berbeda itu banyak banget. Yang menyediakan data si surface temperatur itu tidak hanya di satu tempat, ya, tidak hanya di satu portal saja. Di portal yang lain juga ada satu institusi yang menyediakan. Mungkin dengan raw data yang sama, misalnya katakanlah Modis, kemudian satu institusi menggunakan single algoritma, kemudian ada yang menggunakan mix algoritma untuk menghasilkan si surface temperaturnya. Nah, akan berbeda-beda gitu providernya. Nah, bisa saja ya, Earth Engine ini akan menyediakan semuanya. Bisa saja tidak. Karena ini juga terkait dengan lisensi distribusi data. Keterkaitannya. Kenapa data mangrove cuma 1 tahun? Padahal orang sudah, beberapa peneliti sudah memetakan hingga tahun 2018. Kenapa di Earth Engine tidak ada? Itu kan jadi pertanyaan. Kenapa tidak disediakan? Ya, kalau kamu punya data, mau nggak datamu ada di Earth Engine? Itu jawabannya. Kalian penelitian, data penelitian kalian itu misalnya diminta oleh Google. Boleh nggak kita publish nih data kalian di Earth Engine kami? Nah, seperti itulah jawabannya. Kalian bersedia, kalian bisa tidak bersedia. Nah, ini terkait dengan banyak hal untuk penyediaan data. Nah, untuk data, misalnya kita lihat di Sentinel. Di Sentinel. Ini dari Sentinel 1, 2, 5. Ya. Di sini nggak ada Sentinel 3. Nah, ada nggak ya? Mungkin ada. Oke. Di sini juga akan kemungkinan akan ada tersedia si surface juga, si surface temperatur misalnya dari Sentinel. Jadi untuk lebih pastinya, karena
Kalau saya misalnya, saya tidak menggunakan seluruh data yang ada di Google Earth Engine ini. Ya, ketika perlu, misalnya dari PCMWF tadi, kira-kira datanya yang di-provide apa saja ya. Berarti kan harus di-browse dulu satu-satu. Nah, baru bisa diketahui datanya yang disediakan apa. Atau misalnya mau lihat data fishing, data penangkapan ikan, di sini ada dari Global Fishing Watch. Nah, kita bisa lihat di sini data set availability-nya, tersedianya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kalau ini adalah daily fishing hours, ya, penangkapan per jamnya, sementara data yang disediakan hanya 2012 sampai 2017. Oke. Orang menangkap kan tidak menangkap ikan di laut itu tidak hanya sampai tahun 2017 saja. Sampai saat ini orang masih menangkap ikan di laut di tempat yang sama. Kenapa datanya tidak ada? Nah, itu banyak faktor yang menyebabkan ketidaksediaan data yang kita inginkan. Kita tahu penelitian mau tahun kira-kira di 2022 kalian penelitian. Nah, ingin menggunakan data GFW untuk di tahun 2021, 2020, 2019 misalnya. Ya nggak bisa memanfaatkan Google Earth Engine karena dia tidak menyediakan data. Berarti kalian harus gunakan fasilitas yang lain untuk mendapatkan datanya. Tapi untuk menganalisis datanya memungkinkan menggunakan Google Earth Engine. Jadi kalian bisa import data kalian ke Google Earth Engine, nanti disimpan di aset. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jawabannya. Jadi untuk availability data itu mesti kalian cek satu-satu. Karena saya nggak bisa jawab data ini tersedianya sampai tahun berapa ya. Nggak tahu saya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yap. Ya, silakan. Penanya selanjutnya. Ada lagi? Lagi. Nampaknya oke nih Pak Romi. Oke ya, mantap. Mantap betul. Ya, berarti siap untuk skripsi nih mereka. Terus bisa di set, di enable kan nggak chatnya? Ya, silakan. Saya masuk berbagi skrip di sini. Oh, saya Ya. jadikan co-host saja ya Pak Romi ya. Ini adalah skripnya. Silakan kalian copy skripnya. Ya. Tapi kita masukkannya satu-satu ya. Kita masukkan skripnya satu persatu. Dan jangan emosi. Jadi harus sabar. Nanti kalau emosi bisa nggak jalan skripnya. Oke. Sudah ya? Sudah bisa di-copy, sudah bisa diakses. Oke. Mari kita coba Google Earth Engine-nya. Nanti setelah praktikum ini, kalian bisa browsing di YouTube dan itu banyak sekali. Baik. Di chat itu bisa dilihat ada beberapa baris. Ya. Nah, kita copy per baris aja. Jadi, yang di atas itu adalah cetak detail data ke konsol. Nah, itu kita copy saja dua barisnya. Cetak detail data ke konsol, kemudian print dalam kurung SRTM. Nah. Oops. Di copy. Oke, kemudian kalau kita klik run,
Romi belum share screen, Pak Romi, Oh, mohon maaf. sorry. Maaf. Saya ulang lagi. Ini saya ulang ya. Jadi cetak detail data ke konsol, print dalam kurung SRTM-nya. Sampai di situ kita paste. Kemudian kita coba run. Jadi masih ada ke ininya, ke errornya ya, line 2 SRTM not defined. Berarti variabel SRTM ini belum didefinisikan. SRTM ini apa sih gitu. Nah, untuk itu coba kita cari SRTM ya. Ini datanya. Nah, SRTM adalah singkatan dari Shutter Radar Topography Mission, SRTM singkatannya. Ini adalah data digital elevation model, jadi data ketinggian yang direkam itu melalui pesawat ulang-alik punya Amerika ini. Oke. Nah, kita mau lihat data ini di konsol kita, di Google Engine kita. Jadi kita gunakan datanya. Ketersediaan datanya, kalau kita lihat di sini, data availability, ketersediaan data itu hanya 1 kali perekaman saja. Setelah itu nggak ada lagi datanya. Jadi kalau kalian ingin data ketinggian permukaan di lokasi yang kalian inginkan di tahun 2022 nanti, atau di 2020 katakan, nggak ada. Berarti kalian nggak bisa gunakan SRTM. Kalian harus ukur sendiri. Ya, jadi nggak usah, jangan dipaksakan harus tahun 2020. Nggak ada, datanya memang nggak ada. Oke, kita gunakan ini, kita coba import. Sudah import. Nah, sekarang baru kita coba run lagi. Nah, ketika kita run, masih dengan kesalahan yang sama. Line 2, baris yang kedua, SRTM is not defined, belum didefinisikan. Nah, SRTM-nya tadi itu didefinisikan di sini sebagai image, bukan SRTM. Jadi karena kita variabel yang kita gunakan adalah SRTM, maka kita ubah image ini jadi SRTM. Nah, setelah itu baru kita klik run. Nah, inilah dia data SRTM-nya. band-nya apa, dan seterusnya ya. Untuk data SRTM-nya. Perintah print SRTM itu mencetakkan ke konsol untuk karakteristik dari data SRTM. Seperti di doc tadi. Ya, seperti ini yang di sini. Nanti band-nya apa, ini juga akan ada di sini. Ya, band. Satu elemen yaitu elevation. Oke. Baru kita tambahkan, tampilkan datanya, jadi di copy. Baris berikutnya yang tambahkan data SRTM ke peta interaktif. Map.add layer SRTM. Paste. Oke, jadi kalau kalian lihat warna sintak JavaScript dengan komen sintaks JavaScript itu berbeda. Ya, sengaja itu berbahasa Indonesia, tapi diawali dengan garis miring 2 kali, garis miring. Nah, itu mengindikasikan keterangan dari sintaknya. Boleh dibuat, boleh juga nggak dibuat. Ya. Nah, ini hanya untuk membantu saya. Ya. Apa sih arti print itu? Nah, gitu kan? Jadi nanti kalau saya jelaskan lagi ke kalian, oh ini ingat, berarti saya harus, oh ini berarti untuk cetak ke konsol. Nah, terus tambahkan map.add layer dalam kurung SRTM. Itu apa? Itu bahasa mesinnya. Tapi bahasa kitanya, kalau kita bahasakan,
tambahkan data SRTM ke peta interaktif. Nah, untuk mengeksekusinya kembali klik Run. Nah, oke, kita geser ya. Ini masih di tempat lain, boleh digeser, gunakan tangan atau kalian mouse klik kiri, tarik. Kiri bukan, kiri. Oke, kita ke Palembang lah. Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Bisa ya teman-teman? Bisa nggak? Ada yang ketinggalan? Mohon maaf Pak, Bu. Saya tertinggal di sebelum memasukkan tambahkan data SRTM-nya ke peta interaktifnya. Jadi line 2-nya masih not defined. Oh, not defined. Oh, Oke. masih not defined. Berarti kamu belum import data Kita SRTM. belum import data SRTM. Jadi ketik SRTM di search data, kemudian dicari, setelah itu pilih SRTM-nya, nanti pilih import. Setelah kamu import, kemudian nanti ganti image-nya di sini, tulisannya variabel image menjadi variabel SRTM, karena kita gunakan SRTM. Kalau kita gunakan gambar, ya berarti variabel di sini juga harus gambar. Kalau kamu gunakan dengan definisi yang lain, maka dia tidak akan mengenalnya. Maka nanti tetap akan muncul kesalahan yang sama. Oke, sampai di situ. Kayaknya kita satu pertemuan ini untuk ini dulu deh sebelum mapping. Kita jam 4 jam kemarin. Oke. Sediakan ruang kepala yang besar ya, biar nggak sakit kepala nanti. Harusnya memang ini satu pertemuan aja. Oke. Oke ya, Udah sudah ya? bisa ya. Kita masuk ke baris yang ketiga, tambahkan data lagi dengan rentang nilai dan judul yang ya judulnya boleh kalian gunakan apa, nanti bisa diganti ya. Nah ini yang kita modifikasi nanti. Oke, ya, line ketiga itu, tambahkan data lagi dengan rentang nilai yang dibatasi untuk visualisasi yang lebih baik. Nah, itu di copy sampai ke komennya map.addLayer SRTM, min 0 max 2000. Oke. Kita copy. Kemudian pastekan lagi di scriptnya di bawah map.addLayer SRTM, kemudian di pastekan. Setelah itu klik run. Nah, berarti kita sudah menambahkan 2 tampilan ya. Maka ketika 2 tampilan, kalian lihat layernya kan ada 2 layer. Oke, layer pertama dan layer kedua. Kalian bisa aktif dan nonaktifkan layernya dengan menghilangkan tanda centang. Nah, oke? Bisa ya? Bisa lah, kan cuma copy paste aja. Kecuali scriptnya nggak ada. Oke, next. Enter lagi. Sudah 2 layer. Berikutnya yang di bawahnya, berarti baris yang keempat. Nah, copy lagi, kemudian pastekan di script kalian. Nah, ini kita berikan nama layernya. Tadi tidak ada nama layer. Kalau kita lihat di sini, dia kalau kita tidak definisikan nama layernya, maka dia buat sendiri layer 1, layer 2. Nah, sekarang kita beri nama layernya. Ini boleh kalian ganti. Yang digital elevation model ini boleh diganti. Misalnya mau disingkat DEM atau nama kalian misalnya. Saya kasih nama saya.
biar narsis sedikit. Oke. Terus, nah nanti kita coba ganti angka. Nah sekarang kita eksekusi run. Oke, ini layer pertama, layer kedua, dan layer ketiga. Tampilannya sama. Yang berbeda kita punya layer dengan yang kita definisikan sendiri. Kalau tadi nama layernya 1, layer 2. Nah, ketika saya buat dengan nama layer Romi, maka di sini Romi. Itu bedanya. Oke. Masih gampang ya? Nggak susah-susah kok. Nah, komen berikutnya. Oh, sebelum sampai ke komen berikutnya. Nah, kalau mau menukar angka ketinggiannya, jadi nilai min sama dengan min titik 20, max titik 2000 untuk di baris ketiga dan keempat itu menyatakan rentang nilai ketinggian yang ditampilkan minimal 0 meter, maksimal di 2000 meter. Boleh nggak kita ganti nilainya? Boleh. Ya, misalnya. Jadi kita cek dulu di konsol, di inspektor, berapa sih nilai yang ada di sekitar data kalian ini. Misalnya, kita cek di inspektor, klik. Nah, kita biar nggak banyak-banyak dihilangkan aja. Oke, elevationnya 39. Ya. Jadi 0 itu mengindikasikan dekat garis pantai itu ya. Nah, yang maksimumnya mungkin kita cari. Jadi kalau kita lihat di sini ada nampak bedanya. Jadi semakin putih dia, itu semakin tinggi, semakin bright ya, semakin tinggi ketinggian, nilai ketinggiannya. Nah, kita bisa coba cek di sini berapa nilainya. Si 885 di sini berapa nilainya? 2000, ya kan? Nah, sementara kita batasi dia di 2000. Kalau kita mau kasih nilai 3000 boleh nggak? Ya boleh. Nah, hasilnya seperti apa tentu harus di-run dahulu, baru kita bisa lihat. Atau kita bedakan dia di yang baris ketiga 2000, baris ketiga ini 3000. Kemudian kita run saja. Oke, jadi bedanya apa? Nah, bisa kelihatan kan bedanya? Jadi itu namanya slicing, density slicing. Nah, itu ada di mata kuliah ingin ranjau, density slicing. Kita merajang nilai data. Nilai yang kita rajang itu adalah nilai digital number dari data yang kita gunakan, yaitu data SRTM. Semakin tinggi nilainya yang kita rajang ya, atau semakin besar interval data ya, dia akan semakin redup. Semakin mepet dia, semakin nilai yang itu akan semakin bright, semakin cerah. Nah, ini hanya pengaruhnya apa? Pengaruhnya untuk visualisasi saja. Jadi kalau kalian lebih suka, ini hanya prefabilitas. Dalam hal tertentu menjadi prefabilitas. Oke, aku mau tampil di 2000 atau di 3000 atau berapa, tergantung dari kebutuhan kita menampilkan data. Hanya seperti itu saja. Oke, next kita tambahkan baris ke-5. Menambahkan data hillshade. Ya, jadi hillshade ini diperoleh dari data SRTM. Jadi kalau kalian gunakan ArcGIS, saya yakin kalian sudah pernah menggunakan ArcGIS, kemudian kalian ingin membuat atau membangun tampilan 2 dimensi, tapi dia bentuknya seperti 2,5 dimensi. Nah, itu apa lagi tuh ya? 2 dimensi, tapi bentuknya 2,5. Bukan, kalau 3 dimensi beda ya. Ini 2,5. Sedikit lagi 2, bukan sedikit lagi, bukan sedikit lagi.
sedikit lagi 3 dimensi. Nah, tampilannya 2,5 dimensi. Nah, untuk kita bisa lihatkan 2,5D itu, kita bisa dibantu dengan Hillshade. Oke. Oke. Nah, kita pastekan saja di sini, ya. Jadi kita akan tambah. Sorry. Masih ada di atasnya. Sebelum sampai ke Hillshade, maaf ya. Di atasnya masih ada satu baris lagi. Adalah memberikan warna ya. Jadi kita, kalau ini sebelumnya kita lihat warnanya hanya dari grayscale, dari putih ke hitam. Nah, sekarang kita kasih warna yang lain. Oke. Warna yang kita berikan adalah green, yellow, red, dan white. Boleh nggak warna yang selain ini? Ya boleh. Tapi untuk menyatakan sebaiknya, ya kalian gunakan warna HTML. HTML color. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada kodenya ya. Nah, sini kita beda ya kodenya. Kodenya yang ini. Jadi kalau kalian ingin manipulate warnanya, aku nggak mau green tapi aku mau warna yang lain. Nah, coba ke salah satu websitenya di sini. Oke, nanti kalau kalian udah jumpa warna yang kalian inginkan, copy hexadesimalnya ini. Jadi yang dikenalnya dalam bilangan hexa. Ini copy, baru kalian pastekan di sini. Tapi itu nanti aja. Ini cuma tambahan informasi aja dulu ya. Kita gunakan ini dulu. Nanti setelah itu kalian baru modif-modif. Kalau mau warna Norbeck juga boleh. Tahu Norbeck? Warna Norbeck. Norak tapi beken. Norbeck. Nggak usah serius sekali ininya praktikumnya. Udah berkerut semua ya jidatnya itu kayaknya. Oke. Nah, jadi kita tambahkan layer SRTM tadi, nilai rentangnya ini masih tetap 2000 ya, kalau mau menggunakan 3000 juga boleh. Kemudian dengan warna palette-nya adalah green, jadi dimulai dari green, dari yang nilai terendah adalah green, makin tinggi yellow, makin tinggi red, makin paling tinggi nanti white. Terus nama layernya, kalau tadi Raumi, sekarang diganti dengan ketinggian dari permukaan laut. Kalian boleh ganti dengan nama yang lain. Nah, kalau sudah, kita runkan lagi. Oke, yang kedua, jadi sebanyak layer yang kita buat. Apa yang ketiga? Nah, ini dia. Color ya. Ini baru nampilkan warna aja baru. Baru dengan warna. Nah, oke. Sudah sampai di warna. Next-nya kita buat data Hillshade. Apa itu data Hillshade? Ya tadi ya. Yang 2,5D tadi. Kita copy, kita pastekan lagi di sini. Nah, kita definisikan variabelnya adalah Hillshade. Nanti komennya adalah untuk membuat Hillshade itu ee.align.hillshade dari data SRTM-nya. Ini perintah yang saya blok itu adalah perintah Earth Engine-nya, JavaScript-nya untuk menjadikan SRTM menjadi Hillshade. Ini perintahnya. Nah, kalau di ArcGIS, di ArcTurbo, kalian ketik Hillshade. Nah, kira-kira seperti itu perintahnya. Oke, kemudian baru kita buat tambahkan. Ini baru perintah membuat Hillshade. Kalau kita tidak tambahkan layer Hillshade tadi, tanpa perintah yang di bawah ini, dia nggak akan tampil. Nah, map.addLayer itu adalah menampilkan layer barunya.
dari perintah yang sebelumnya. Oke. Map.addLayer hillshade. Kenapa hillshade? Karena variabel yang kita definisikan adalah hillshade, bukan SRTM. Kalau kalian membuat di sini SRTM, maka data SRTM lagi yang dia tampilkan. Oke. Kemudian nilai minimumnya sudah berubah. Kita buat 150 sampai 255. Nama layernya adalah hillshade. Oke, setelah itu kita coba run lagi. Nah, jadi raut permukaan bumi itu kelihatan lebih. Kalau tadi sepertinya datar aja, tapi setelah kita berikan hillshade, kita buat hillshade-nya, bayangan perbukitannya itu, maka kita bisa lihat, oh di sini daerahnya berbukit-bukit ternyata. Jadi bukit barisan itu ada di sini. Nah, ke arah Bengkulu terus ke arah Lampung sana. Nah, kalau kita lihat di Bangka Belitung ada bukit-bukit juga, ya. Nah, semakin ke timur ya almost flat ya, hampir datar, relatif datarnya. Sampai ke arah pantai sana. Nah, ini data SRTM ini banyak digunakan untuk memodelkan hidrologi. Jadi kalau kalian ingin melihat membangun watershed area, ya, daerah tangkapan air, nah sumber datanya adalah data SRTM atau ketinggian permukaan. Oke, nah nanti kalau kalian ingin kasih warna lagi, ya seperti tadi, maka kalian bisa menggabungkan perintah-perintah yang sudah misalnya tambah peletnya, dan, ya. Yang terakhir adalah menambah kemiringan. Nah ini juga ada di banyak aplikasi ArcGIS, GIS itu menyediakan turunan dari hillshade, bisa menghitung slope, ya. Kemudian menghitung hillshade tadi, kemudian menghitung aspek. Slope ini kemiringan. Oke, copy lagi. Setelah itu kita klik run. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer. Oke, nah saya coba hilangkan data yang ada. Nah ini adalah data kemiringan, slope-nya. Oke. Nah, kemiringannya juga saya hilangkan. Saya mau di hillshade. Hillshade-nya saya kasih transparasi. Ya, di layer ya. Bentar. Oh ya, sebentar. Hillshade. Nah. Bisa nampak bedanya? Ini di transparasinya ya, hillshade-nya yang dimainkan. Nah, jadi kalau dikasih transparan, seperti di Photoshop, dibuat transparan di layer yang di atasnya. Maka layer yang di bawahnya akan naik. Ya. Dia adalah hillshade, tapi ada data ketinggian. Oke, bisa? Ya, silakan. Halo, Pus. Silakan, Carmila. Enggak, Pak. Tadi yang di unchecklist layernya yang mana, Pak? Oh, yang di unchecklist. Nih. Oh, ya. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya.
Ini hanya visualisasi saja ya. Buat takut-takut orang lah gitu. Buat nakut-nakutin dosennya. Oh, bisa begitu ya? Iya dong, Bu. Sudah? Saya stop dulu share-nya. Ya. Bagaimana? Bisa ya? Bisa dong. Bisa, bisa. Bisa, Pak. Oke, bisa. Nah, itu baru visualisasi data. Kita tambah lagi visualisasi datanya. Nah, ini bisa disimpan, save dulu. Ya. Belum Mau di-share, Pak. Mami lihat nih. Belum di-share screen, Pak. atau enggak? Oh, sorry ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah selesai bekerja, nanti mau disambung lagi, jangan lupa di save file, save as. Nanti disimpannya di folder kalian. Kasih nama, namanya terserah. Misalnya latihan 1. Klik OK. Oh, ini sudah ada. Saya kasih latihan 2 deh. Oke, jadi sudah ada 2 file ya. Nanti kalau kalian mau berpindah, ya tinggal klik aja, karena sudah disimpan. Pindah lagi. Oke. Baik, kita sudah selesaikan satu eksekusi. Nah, saya mau share lagi satu script yang gampang-gampang aja. Yang penting nanti modal untuk skripsi deh. Oke, script berikutnya. Oke, saya share di chat ya. Loh, nggak mau Bu Elis. Oh mau, oke. Nah itu script selanjutnya. Jadi nanti dari yang sudah diberikan ini bisa di-mix, ya, digabungkan satu sama lainnya untuk mendapatkan yang diinginkan. Jadi scriptnya bisa berkembang. Oke. Saya reset dulu. Kemudian oke, sudah ada satu script lagi yang di-share. Baik. Ini bekerja dengan data yang lain ya. Bekerja dengan data yang berbeda. Nah, di baris pertama itu ada menuju pusat lokasi. Jadi berdasarkan titik koordinat yang ditentukan. Oke, kita copy. Kemudian paste. Map.center. Map.set center. Jadi kita tentukan nanti ketika dieksekusi dia lari ke titik koordinat yang tertulis. Nah, nanti kalian bisa ganti nilai koordinatnya. Misalnya kalian ingin ke lokasi penelitian kalian, nah, lintang dan bujurnya ya. Jadi 103,62822 itu adalah bujurnya. Kemudian minus 0,02753 itu adalah lintangnya. Jadi jangan salah membuat nilainya, mendefinisikan nilainya. Kalau kalian salah mendefinisikan nilainya, nanti larinya kemana-mana. Sementara 12, angka 12 itu menyatakan pembesaran tampilan atau zoomnya berapa kali. Di 12 kali, 9 kali, atau berapa kali. Oke, kalau sudah tinggal dieksekusi. Klik run. Nah, ini.
Ini hanya contohnya saja. Nanti kalian bisa pindahkan ke lokasi yang lain. Ya, ke lokasi yang lain. Oke. Kita gunakan data citra satelit Sentinel-2. Semoga kalian sudah akrab dengan Sentinel-2. Di bawahnya tinggal copy baris berikutnya, paste, ya. Setelah di paste, kemudian klik run. Ya, diklik run. Kalau udah diklik run ya memang nggak ada apa-apanya. Karena belum ada perintah lainnya. Itu hanya untuk memanggil, mendefinisikan sebuah variabel dengan citra satelit Copernicus Sentinel-2 bla 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 itu. Oke, berikutnya baru kita lakukan sesuatu untuk menampilkannya di konsol. Sekarang kita paste cetak detail citra ke konsol dengan perintah print sen2. Jadi print ini adalah perintah untuk mencetak data sen2 ini apa sih? Nah, itu arti dari print sen2. Kemudian kita klik run. Nah, ini dia deskripsi dari data sen2 ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, bandnya ada band 1 sampai band Q, E 60, dan seterusnya. Nah, ini adalah deskripsi atau properti dari citra yang akan digunakan. Oke, setelah itu ini untuk visualisasi data ya. Sekali lagi masih bicara tentang visualisasi data. Kita tampilkan citra ya dengan komposit citra Sentinel dengan komposit 432. Kita copy, kemudian kita pastekan lagi di bawahnya map.add layer variable Sentinel-2. Jadi yang Sentinel-2 itu nanti citra yang ini ya. Kemudian band yang kita gunakan adalah band 4, band 3, band 2. Nanti kalian bisa ganti sesuai dengan bandnya. Kalau kalian lihat di sini band yang digunakan. Kalau kalian mau ingin menggunakan near, berarti kalian near ya, near infrared itu kalian pilih band 8. Kalau kalian ingin menggunakan band SWIR, berarti kalian gunakan 11 atau band 12-nya. Nah, ini adalah 432 untuk tampilan True Color Sentinel-2. Setelah itu kita klik run. Nah, tampilannya begini. Ini sama seperti tampilan SRTM di awal tadi. Kita belum melakukan perajangan data density. Slice-nya belum dilakukan untuk kita potong dari nilai berapa sampai ke nilai berapa data yang mau kita tampilkan. Nah, berikutnya baru kita tampilkan dengan merajang data ya, sehingga tampilannya lebih jelas dan tegas. Di bawahnya itu merajang nilai citra untuk meningkatkan kontras. Oke, klik kembali di scriptnya, kemudian pastekan lagi di sini. Setelah itu klik run. Ini yang sebelum dirajang. Nah, setelah dirajang nilainya, jadi tampilannya dari 0 sampai 3000, kita bisa melihat objek lebih jelas pada citra satelit yang kita gunakan. Nah, kemudian baru kita gunakan dengan composite band yang lain. Misalnya kita tampilkan dengan composite false color. Ya. Oke. Komennya masih sama. Ya. Warna palsu atau yang di atas nih warna sesungguhnya itu adalah nama layernya. Jadi nanti kalau dieksekusi run,
maka di layer ini akan ada warna sesungguhnya. Nanti kalau komen yang keempat ini kita eksekusi, maka akan ada warna palsu. Jadi nama layer ya boleh diganti, terserah. Terus kombinasi band juga boleh diganti, terserah yang kita inginkan. Nah, ini untuk kita satelit. Nah, kalau ini hanya untuk satu file perekaman Sentinel. Beda dengan SRTM tadi ya. SRTM tadi ketika kita visualisasikan seluruh permukaan bumi yang ditampilkan. Tapi kalau yang ini dengan Sentinel ini kita hanya menampilkan satu perekaman saja untuk di satu lokasi tertentu, bukan untuk seluruh permukaan buminya. Kenapa? Karena kita definisikan di sini. Ini sudah nama satu tile. Jadi hanya data ini saja yang ditampilkannya. Oke. Next itu untuk composite false color. Nah, bagaimana untuk menampilkan satu warna, satu band saja. Misalnya kita tampilkan band 8. Ya. Kita copy atau kita tampilkan dulu band 1, nanti tinggal ganti saja sebetulnya. Copy, kemudian pastekan di sini ini untuk menampilkan satu band 1 ya. Dengan nilai perajangan 0 sampai dengan 3000 band 1. Setelah itu kita klik run. Nah, ini true color yang sudah dirajang. Ini adalah false color yang sudah dirajang juga. Kemudian tampilan berikutnya adalah band 1. Oke. Nanti kalau ingin dijadikan band 8, yang diganti di sininya ya. Band 8 bukan yang di sini. Ini nama layer. Kalau nama layernya tidak kita ganti, nanti yang tampil memang B1 juga. Tapi isinya adalah band 8. Supaya tidak ragu, maka di sini kita ganti juga jadi band 8. Nah, kemudian kita run. Oke. Nah, ini nggak gunakan software-software seperti ArcGIS, apalagi NVIDIA atau apa. Kalau kita menampilkan, ganti coba jadi band 4 kata dosennya, kan? Tinggal ganti di sininya aja. 4. Selesai. Nah, atau kita lihat di propertinya, ya, pilih layer, kemudian setting di sini, ya. Kita ingin ke sphere 1, kemudian klik apply. Nah, berganti ya. Atau kita ingin yang kita gunakan adalah band 8A. Setelah itu klik apply. Nah, kalau ingin composite layer, nah kayak gini kan. Kalau tadi kan satu band, nah sekarang kita ingin ganti kompositnya tanpa harus menggunakan script. Nah, misalnya di sini kita gunakan band 11 dan band 8, kemudian band 3. Oh ya, band 3 boleh. Setelah itu klik apply. Nah, kan sudah berganti dia. Ini dihilangkan. Oh, di sininya band 12 boleh. Nah, nanti ya.
Atau di sininya, gimana kalau di green-nya itu adalah band 6. Boleh juga. Apply. Nah, kemudian nilai-nilainya bisa diganti. Kalau tadi dari 0, misalnya kita mulai dari 1500. Boleh. Jadinya kayak apa? Kayak gitu. Ya. Atau di stretch dengan yang dia sediakan. Apply. Nah, ini namanya digital image enhancement. Di dalam penginderaan jauh kan ada namanya digital image enhancement. Kita menajamkan dengan perajangan nilai-nilai digital. Oke, kalau sudah selesai, tinggal di save. File save lagi, save as, kasih nama sesuai dengan yang save as ya. Oke. Nanti kita sudah punya 2 ya, sorry. Kalau di sini ada 3. Nah, sampai situ aja dulu. Biar nggak kurut-kurut gitu ya. Untuk penyajian datanya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, paham. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, untuk kita bisa nggak sih ekspor peta yang udah didapat itu Pak? Apa cuma bisa sekedar save doang kita simpan di Google Drive itu Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, kita bisa ekspor nanti dia. Tapi sabar dulu ya. Nanti ada prosesnya sampai ekspor keluar dari Google Earth Engine-nya. Ya, bisa ekspor ke cloud yang lain selain Drive juga bisa. Oke. Nanti teman-teman sudah, artinya sudah, ini kan sudah tersentuh dengan Google Earth Engine. Kalau mau, kalau ingin lebih mendalami lagi ya nanti tinggal browsing aja. Browsing, nonton YouTube-nya nggak susah kok. Mereka sediain skripnya seperti tadi itu. Nanti disampaikan per skripnya, ini itu apa, ini itu apa, ini itu apa. Nah, kita mudah untuk mengikutinya. Jadi nggak susah. Dan kalau mau skripsi ya udah banyak skripnya. Ini kan sama saja kita gunakan software. Kalau mau gunakan NV misalnya, terbiasa dengan atau diajarkan NV, pernah diajarkan NV, ya kan sama saja. NV kan di dalamnya juga ada bahasa pemrograman, dibuat dengan bahasa pemrograman. Kita nggak lihat, kita nggak mengeksekusi apa black box-nya itu, kita nggak tahu ketika kita klik satu tombol di satu aplikasi, kita nggak tahu skripnya apa. Nah, kalau kita gunakan Google Earth Engine, kita yang buat skripnya. Nah, skrip ada di mana-mana, tinggal ambil, comot sana, comot sini, masukkan ke dalam skrip kita, jadi dia. Selesai. Nanti, nah, mudah-mudahan minggu depan nanti kita bisa, ya harapannya ini sudah terintroduksi, ya sudah masuk ke dalam alam pikiran kalian. Google Earth Engine ini oh kayak gini. Nah, besok tinggal kita lakukan untuk membangun atau memetakan mangrove atau tutupan lahan. Nanti untuk di tempat lain ya sama seperti itu juga pengerjaannya. Skrip yang digunakan ya sama. Itu juga. Ada memang nanti kalau lihat video YouTube yang lain, video yang lain, tutorial yang lain, namanya skrip ya, bahasa. Jadi jangan heran ketika kalian ketemu skrip mungkin yang lebih simpel dan yang lebih sederhana untuk mengerjakan hal yang sama. Namanya, ini sekali lagi namanya bahasa. Jadi kita dalam penyampaian, untuk menyampaikan untuk menuju penyampaian sesuatu, ada yang menggunakan bahasanya berbelit-belit, tapi dia ingin sesuatu.
ingin A misalnya. Nah, yang lain lebih simpel menyampaikannya juga untuk A. Nah, begitu juga nanti kalian ketemu skrip-skrip ini di banyak tempat. Ada yang panjang, ada yang lebih pendek. Untuk misalnya dalam klasifikasi. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Mau gunakan yang mana silakan, pilihannya ada di kalian. Nah, baik. Mungkin nggak perlu sampai semuanya dulu, Bu Elis. Biar cooling down dulu. Jadi minggu depan sudah fresh lagi. Nggak dipaksa sampai bisa menghasilkan klasifikasi. Ya, bisa menghasilkan klasifikasi hari ini. Ya. Ya, minggu depan kita masuk lagi dengan langsung ke pemetaan mangrove-nya. Sebelum saya kembalikan ke Bu Elis, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan yang masih ingin bertanya hari ini, jadi judulnya introduction dulu. Pendahuluan, pengenalan GEE ya. Ya. Jadi silakan teman-teman, kalau ada yang belum menggunakan, kalau tadi mungkin sulit ya pakai handphone gitu ya, agak lama. Ya. Kalau pakai handphone memang sulit untuk dieksekusi. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan, usahakan cari desktop atau PC atau laptop. Jadi yang masih menggunakan handphone silahkan diulang kembali sepertinya di setelah kegiatan ini sebelum masuk ke selanjutnya, karena kalau yang ini ketinggalan ke depan sulit ngikutinnya gitu. Ya, karena kalau kita metain mangrove nanti lebih banyak toolsnya, banyak klik-kliknya lagi. Nah, kalau di handphone susah klik-kliknya itu. Jadi pinjam, kalau memungkinkan meminjam perangkat laptop atau komputer, dipinjam. Pinjamnya 2 jam lah, gitu ya, atau 3 jam nanti bisa mengerjakannya. Dan itu bisa untuk jadi skripsi kalian. Pemetaan mangrove di mana? Sungsang dengan menggunakan Google Earth Engine. Satu skripsi dah. Jadi semakin banyak tempat yang atau jurusan yang menggunakan Google Earth Engine. Tidak hanya di IPB, tidak hanya di ITB, atau di ITS. Nah, kita di daerah ini, di Unsri, di Undri, Mula Warman, kita gunakan juga seperti mereka Google Earth Engine. Ya, jadi kita nggak kalah. Oke, Bu Elis, saya kembalikan ke Bu Elis. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, terima kasih Pak Romi. Teman-teman, sampai di situ dulu praktikum kita pada hari ini. Seperti yang sudah disampaikan, tolong diulangi lagi karena minggu depan kita udah masuk ke step selanjutnya. Seperti yang sudah disampaikan, akan lebih banyak lagi tools-tools atau script-script yang akan diberikan. Jadi tolong diulangi lagi supaya bisa mengikuti langkah yang akan datang. Nah, kalau misalnya di tengah jalan teman-teman masih ada yang ketinggalan gitu, ini aja, sampaikan aja, Bapak mohon maaf masih loading misalnya, atau Bapak mohon maaf seperti yang tadi sudah instruksi ya. Jadi kita jalannya bareng-bareng gitu ya. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, santai aja, feel free buat nanya, buat instruksi. Sepertinya cukup sampai di situ, nggak ada lagi ya mau nanya ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan praktikum kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Romi, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman semua dan asisten. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Nah, sehat selalu ya Pak Oke. Romi dan semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Thank you. Assalamualaikum.
Thank